Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa. Di pagi hari ini bertemu dengan saya Dr. Claudia Citra dalam rangka Pekan Menyusui Sedunia yang diselenggarakan oleh RSUD Kota Tangerang. Telah hadir bersama kita di sini Dr. Dandi Utama Jaya, spesialis anak, magister kesehatan, IBCLC atau merupakan singkatan dari International Board Certified Lactation Counselor atau konselor laktasi. Ya, Alhamdulillah. Berarti kalau misalkan suatu hari ini istrinya Raja Inggris kesulitan menyusui, konsul ke dokter Dandi boleh ya, dok? Karena kan udah internasional sifatnya. Kemudian di sini juga telah hadir bersama kita Teh Tika ya Teh, yang telah berpengalaman menyusui untuk nanti ikut sharing-sharing ya Teh. Karena kan dokter Dandi konsultan yang internasional, tapi kan belum pernah menyusui ya dok. Belum. Jadi harus lewat Teh Tika dulu juga. Berarti kita mulai dari pagi ini temanya tentang menyusui nih dok. Kira-kira kenapa sih dok kok sampai ada pekan menyusui sedunia? Apa yang membuat kita harus fokus nih, dunia harus fokus terhadap menyusui? Ya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hadirin semuanya? Di sini di studio sih kita cuma sepi nih, cuma 3 ya, sama ada 2 supporter. Semoga suara kita jelas ya, hadirin. Jadi hadirin sekalian di Zoom meeting ya, ketemu lagi kita, alhamdulillah ya pada tahun 2022 ini lagi-lagi kita saling mengingatkan ya untuk memperingati Pekan Menyusui Sedunia atau bahasa Inggrisnya World Breastfeeding World Breastfeeding Week. Ya salah, benar ya. Kalau yang tahu salah itu berarti pintar dia udah belajar ya. Ya sama saya, Dr. Dandi, dokter anak tadi udah jelasin ya, udah dikenalin ya sama Dr. Citra ya. Jadi ya kan kita sama-sama tahu ya Pekan Menyusui Sedunia itu kan setiap tahun kita peringati ya. Diperingatkannya selama sepekan loh ya, dari tanggal 1 ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 7 ini udah kelewatan sih ya. Nggak apa-apa ya, semoga sih masih boleh ya, masih sah ya kita ya untuk memperingati ya. Namanya sharing, namanya belajar ya. Seperti Dokter Citra bilang tadi, ini demi Allah saya belum pernah menyusui ya seumur hidup. Gitu, maka kita hadirkan nih ya narasumber kita juga ya, Mbak Tika ya. Pengalaman menyusui berapa? 3 ya katanya? 3, dokter. Ini keempat. Masya Allah ya. Jadi pasti pengalamannya udah di luar kepala ya. Udah sangat berpengalaman sekali. Nanti kita sharing ya sama Mbak Vika gimana pengalaman menyusuinya. Saya kan tahunya teori doang ya. Mbak Vika tahu praktek sama tahu teori ya. Masya Allah ya. Apalagi ya? Ini dok, kenapa sih dunia ini harus fokus ke menyusui dok sampai ada pekan menyusui sedunia? Oh, iya, soalnya kan ya kita sama-sama tahu ya, menyusui itu sesuatu yang alamiah kan ya, fitrah mamalia menyusui ya, bukan ibunya manusia doang ya, ibunya kucing menyusui, ibunya apalagi kambing menyusui, pokoknya semua yang namanya mamalia itu pasti menyusui, bukan ibunya manusia doang ya, tapi walaupun fitrah, qadarullah ya, kita akhir zaman sekarang banyak permasalahan ternyata menyusui ya. Padahal ini fitrah harusnya kan lancar, semua bisa nyusuin gitu kan ya. Tapi kenapa kok ada masalah? Mungkin kalau kita mau coba lihat di berita-berita, coba aja iseng browsing angka apa misalkan keberhasilan menyusui atau angka menyusui eksklusif di Indonesia Raya atau di dunia, rasanya kurang dari 50% kali ya, atau paling bagus mungkin 60-70%. Yang harusnya 100% harusnya kan begitu ya. Jadi, ya seperti itu ya. Jadi alami tapi banyak masalah. Jadi kalau nggak dibantuin ya takutnya kasihan ibu-ibu. Jadi sesuai tema tahun ini nih, kan setiap tahun temanya berubah-ubah ya. Pekan menyusui itu ya keren ya gitu. Jadi tahun ini bahasa Inggrisnya Step Up for Breastfeeding, Educate and Support. Ya, jadi step up itu kan mungkin kalau kita tahu bahasa Inggris ya, step up tuh jadi maksudnya kita harus do something gitu loh, kita harus tampil ya gitu, misalkan kayak kita di sini gitu kan, alhamdulillah ada
konselor. Tapi kalau kita nggak step up, kita do nothing gitu, ya siapa yang mau mendukung keberhasilan menyusui atau kita mengedukasi seperti yang kita lakukan saat ini nih ya. Ini kan bagian dari edukasi ya, walaupun kita bentuknya sharing. Ilmunya mah ini nih aja sebetulnya, kita ulang setiap tahun, tapi ya yang ajaibnya gitu ya, ilmu itu aja katanya, tapi masalah kok masih ada aja gitu ya, itulah qadarullah ya. Jadi ya itu makanya kenapa kita perlu ya, ini bukan kerjaannya RSU ya, jadi bukan kerjaannya Ikatan Dokter Anak Indonesia doang, tapi ini kerjaannya seluruh dunia ya, ini kan kerjaannya WHO, jadi ini peringatannya global, kalau nggak percaya browsing aja gitu ya. Jadi emang secara global kita saling memperingatkan ya, dan sepekan loh ya, hari yang lain ada nggak sepekan? Nggak ada. Hari AIDS sedunia, hari apa lagi sedunia? Karena kan hari-hari ya, ada yang disebut pekan, ini menyusui sampai luar biasanya dikasihnya sepekan sama WHO, bukan sehari loh, kan berarti penting banget gitu ya. Seperti itu mungkin Dokter Citra. Baik dok, berarti kan ini dunia lagi berfokus banget, memang kerjaannya WHO. Kira-kira kenapa sih dok dari WHO itu sendiri kok sampai memfokuskan untuk menyusui? Apa yang ada di ASI tapi memang tidak ada di SUPOR? Mungkin orang-orang perlu tahu dok. Oh iya, ya banyak lah pasti itu mah ya. Sekarang alhamdulillah kita hidup di zaman modern, browsing ya di tangan ya browsing. Jangan-jangan yang browsing ya pasien lebih pintar dari dokternya, itu nggak tertutup kemungkinan. Saya juga kalau misalkan pasien ada yang lebih tahu daripada saya karena dia browsing, ya nggak masalah gitu. Kita ilmu bisa bertambah, kita bisa saling belajar ya. Pasti sudah tahu sama tahu lah ya manfaat ASI ya. Jadi ASI itu manfaatnya bukan ASI-nya aja ya. Ingat ini pekan menyusui bukan pekan ASI sedunia ya, beda antara ASI sama menyusui. Tahu nggak bedanya antara ASI sama menyusui? ASI itu adalah yang dihasilkan, menyusui ada caranya. Nah, itu mana yang lebih penting loh, menyusuinya atau ASI-nya? Menyusuinya loh, supaya dihasilkan nanti hasilnya lebih bagus. Ya, jadi betul ya, yang lebih penting itu menyusuinya. ASI sama penting, tapi kan kalau dibandingkan nih head to head ya pasti menyusui lebih penting. Kan ASI itu seperti Mbak Vika bilang ya, ASI itu produk menyusuinya itu ya, itu bagian dari kepentingan menyusui. Ya banyak ya, menyusui itu kepentingannya, manfaatnya kan kita tahun berapa tuh? 2020 atau 2012 tuh kan kita bahas tema tahun itu manfaat menyusui untuk menyehatkan dunia gitu ya. Nah, itu kok muluk-muluk banget, tapi kalau ternyata kita cari tahu manfaatnya bukan cuma buat bayinya, buat ibunya, buat keluarganya, buat apalagi lingkungannya ya, negaranya, dunianya. Jadi semua ya mendapat manfaatnya ya. Manfaatnya ya luar biasa lah, bisa di browsing. Kalau susu kan manfaatnya mungkin nggak kayak gitu ya. Kalau formula, kalau kita bilang menyusui dan ASI, kita bilangnya pasti manfaat. Tapi mohon maklum, kalau kita bicara susu formula, pasti kita bilangnya risiko. Jadi risiko dan manfaat. Jadi kita mau yang bermanfaat atau mau yang beresiko. Kan biasanya kita nggak mau ambil resiko nih, gitu ya, masa untuk anak sendiri kita ambil resiko, gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Kemudian dok, kalau misalkan memang dari susu formula itu kok kira-kira kan banyak, kalau tapi kan dulu menyusuinya berapa lama tadi? Alhamdulillah saya ada yang 2 tahun, ada yang 1,5 tahun. Oh, berarti ASI eksklusif yang 6 bulan pertama jalan gitu ya teh. Kan kalau sesuai anjuran baik dari WHO ataupun agama itu kan sama ya dok, sama-sama 2 tahun, di mana 6 bulan pertama itu memang tidak boleh mengonsumsi yang lain selain ASI ya teh ya. Itu kenapa sih dok kok 6 bulan pertama itu nggak boleh mengonsumsi yang selain ASI? Sebabnya? Iya, karena banyak nih dok di sekitar tuh baru 1 hari, 2 hari lahir udah kasih pisang, itu banyak ya teh ya. Ternyata anaknya dibawa ke rumah sakit, ujungnya nggak selamat. Kenapa sih dok yang di bawah 6 bulan itu nggak boleh mengonsumsi selain ASI? Ya itu memang klasik ya. Ini kesalahan yang lagi kita bahas ini pasti udah sering kita dengar nih, udah bertahun-tahun gitu ya, tapi tetap aja gitu masih ada yang terjadi. Nah itu di antara permasalahan menyusui ya di dunia. Mungkin bukan di Indonesia Raya aja, kali negara berkembang yang lain juga kebudayaannya kayak gitu barangkali ya, kan maklum ya, kan kebudayaan itu pengaruh dari pengetahuan gitu kan ya. Jadi kalau pengetahuan kita masih mungkin menengah ke bawah, maklum masih banyak kebudayaan yang masih
tidak tepat gitu. Barangkali di negara maju sih mungkin nggak ada seperti itu ya. Tapi contohnya ganti gitu ya, nggak pisang tapi gantinya pakai susu gitu barangkali ya. Kan sebetulnya kurang tepat juga ya. Jadi ya dari penelitian pasti ini mah udah suatu pengetahuan yang umum ya pasti ya gitu. Kita udah sama-sama tahu namanya menyusui eksklusif 6 bulan kan ya. Kalau dari hasil penelitian waktu yang tepatnya memang seperti itu ya. Kalau lebih dari 6 bulan hanya ASI aja ya asupan buat bayinya kurang. Tapi nah ini diantara salah paham nih. Kita biasanya ibu-ibu pada pinter nih, Bu, menyusui eksklusif berapa lama? Ingat ya, ASI eksklusif atau nah, biasanya tahu tuh 6 bulan, tapi setelah 6 bulan, nah itu yang suka mulai-mulai pada keliru ya, suka pada keder gitu ya. Sampaikan eksklusif sampai 6 bulan, setelah 6 bulan sampai susu dok. Nah, itu biasanya kesalahpahaman tuh ya. Belum lagi kan ya maklum ya apa namanya iklan susu formula ya walaupun yang diiklankan itu susu formula buat anak-anak di atas 2 tahun sih ya, bukan buat bayi ya. Ya tetap aja persepsi orang tua jadi suka ikutan salah gitu ya. ASI eksklusif sampai 6 bulan, ini bagus. Habis itu tambahin susu ya. Nah, padahal bukan tambahin susu. WHO itu bilangnya menyusui eksklusif plus makanan pendamping ASI. Jadi kagak ada tempat susunya kan, gitu ya. Jadi kita kalau bicara sama aktivis tuh kayak begini pasti gitu. Susu formula mah udah hierarkinya paling bawah ya. ASI dulu, ASI perah dulu, ibu susuan, ASI donor, baru paling bawah susu formula kayak begitu. Mbak sendiri gimana kemarin pengalaman lancar? Alhamdulillah lancar sih dok. Ada kendala nggak kira-kira? Anak pertama iya, ada kendala cuma karena jam kerjanya ternyata 3 bulan 6 bulan baru menyusui boleh jam 12 bulan, jadi Vika lancar. Cuma memang dulu waktu anak pertama masih belum gencarnya pumping tuh dok. Masih belum gencarnya pumping, jadi Vika tetap menyusui jam 12 boleh pulang, menyusui balik. Lanjut lagi nanti jam 3 balik menyusui lagi, jadi agak lancar agak lah gitu. Kalau sekarang kan udah gencar tuh, kalau kita kerja pumping ya terus disimpan lah gitu. Cuman mungkin karena hasil pumpingan itu kan ada 2 ya dok, mau botol atau mau sendok kan gitu. Nah, kebetulan diajarkannya menggunakan cup gitu. Kalau nggak bisa cup berarti pelan-pelan menggunakan sendok. Iya. Berarti ini selama 3 anak kan berarti Mbak Tika mah kerja dong ya? Ini alhamdulillah ya kita ada ada saksi hidup ya bahwa wanita pekerja tetap bisa menyusui 2 tahun. 2 tahun 1 tahun. Eksklusif. Oh ya, tetap bisa menyusui eksklusif, tetap bisa sampai 2 tahun. Betul seperti tadi disinggung ya Dokter Citra, kalau nggak salah kan menyusui itu biasanya salah satu motivasi kita, bukannya kita orang fanatik ya gitu, tapi Muslim itu di Al-Baqarah 233 kalau nggak salah ya, itu kan tertulis jelas di situ angka 2 tahun ya. Itu sama seperti kalau tertulis zakat, itu angkanya keluar. Itu biasanya Allah Subhanahu wa taala munculin angka itu pasti ada maksud khususnya gitu. Jadi kita udah dikasih tahu sama Tuhan semesta alam menyusuin berapa lama, ikutin aja gitu ya. Walau mau kita udah tahu sebabnya ataupun belum, udah ikutin dah 2 tahun menyusuin gitu kan ya. Tapi kalau nggak bisa, kan tetap ada tuh di ayatnya. Kalau nggak bisa, boleh lo disusuin sama yang lain. Di situ nggak disebut ya. Kalau nggak bisa, boleh lo kasih susu formula gitu ya, atau dikasih susu sapi gitu kan nggak ada. Jadi ibu susuan itu ini sekedar kita sekedar sharing aja ya. Ibu susuan itu sampai sebelum abad ke-19 itu praktek kita di dunia ini gitu kan. Susu formula kan berabad ke-19. Jadi ini kita emang korban kemajuan zaman ya, kita anak-anak zaman now ya gitu. Padahal ibu susuan tuh praktek udah sampai sebelum abad ke-19. Kalau sekarang coba berapa banyak dari kita yang kayaknya kalau dengar ibu susuan tuh gimana gitu. Kayaknya gimana gitu. Ya. Tapi susu formula nggak apa-apa. Padahal itu kan ibu susuan sama sapi gitu ya, tapi dibuat. Tapi kalau ibu susuan sama manusia kayaknya gimana gitu. Nah, itu ya. Itu di antara permasalahan ya. Jadi ya ini kita saling mengingatkan ya. Ini terbukti ya
Mbak Vika alhamdulillah tuh bisa menyusui eksklusif. Ikutan Li, sini Li. Bisa menyusui eksklusif, bisa menyusui sampai 2 tahun. Tetap bisa, padahal ibu bekerja. Ya. Dan ini tantangan juga ya, tantangan di Indonesia Raya khususnya, mungkin di dunia umumnya, ibu menyusui itu, ini sih kita bukan jadi kompor melodok ya, tapi dengar-dengar nih ya, kalau di negara luar tuh ya, kalau ibu hamil, itu dapat cutinya tuh selama eksklusif cuti loh. Udah gitu digaji. Kita mau jadi kompor ya, tapi itu fakta. Di Indonesia Raya, setahu saya mulai ada undang-undangnya kemarin katanya ya buat ibu bekerja ya 6 bulan katanya. Itu gajinya. Yang penting itu langkah yang lebih baik gitu loh. Insya Allah kita sama-sama doakan semoga kedepannya bisa seperti negara maju. Gitu. Kok buktinya dengan berbagai kendala tersebut, Mbak Vika tetap bisa menyusui gitu ya, perjuangan ya Mbak ya, perjuangan, tapi kan tetap bisa ya, karena kan kesehatan anak perlu perjuangan gitu. Tapi bukan berarti kita nyindir atau nyinyirin yang nggak kayak gitu ya, jangan ya, kita di sini kita berpikiran positif aja lah. Ini ada bidan beliau nih, konselor menyusui kita, bisa ikutan masuk nggak di sini itunya tempatnya? Bisa ikutan masuk, Li. Ini dulu, itunya aja digeser itu biar kelihatan. Ada yang mau bertanya? Bagi para hadirin yang ingin bertanya, boleh di raise hand di Zoom-nya, diangkat tangannya untuk nanti kemudian bisa berbincang langsung dengan Dr. Dandi, Bidan Lia, ataupun Teh Vika. Karena tema Pekan Menyusui Sedunia di tahun ini adalah Step Up for Breastfeeding, Educate and Support, yaitu bahasa Indonesianya langkah untuk menyusui, edukasi, dan dukungan. Kalau dari Teh Vika nih, ini kan Teh Vika sedang anak keempat ya Teh, berpengalaman menyusui 3 anak sebelumnya. Mungkin kalau anak kedua, ketiga, insya Allah anak keempat nanti hambatan nggak sesulit yang pertama ya Teh, biasanya konon katanya, saya juga belum tahu nih Teh Vika. Tapi kalau misalkan yang untuk anak pertama dulu Teh Vika ada hambatan nggak sih untuk yang pertama kali menyusui? Hambatan tuh ada ya pasti, karena kan kita anak pertama kali menikah, cuman balik lagi motivasi support dari keluarga, suami, lingkungan. Karena kebetulan kan juga kita orang kesehatan ya, maksudnya nggak boleh awam banget gitu kan. Kita dikata dokter bilang usaha apa dulu nih, 1, 2, 3 udah mentok, yang terakhir apa gitu kan. Nah itu ada kebetulan tipikal orang tua zaman dulu kan tradisional sebenarnya, cuman masih bisa diberikan masukan yang masuk akal gitu kan. Kadang-kadang orang tua saya juga udah sih jangan suka ini, kalau emang anaknya aus kasih aja betul. Tapi itu kalau bersikukuh gitu kan rasanya ya sudah, kita diam dulu, iya gitu. Cuman kita harus pintar-pintar curi waktu supaya enggak di depan, bukannya menipu orang tuh, cuman maksudnya mengganti waktu aja gitu untuk sementara. Ya udah sifatnya kita berikan hasil lagi gitu. Itu sih. Kadang-kadang kita suka stres sama hal kayak gitu. Jadi asupan ASI atau produksi ASI juga kan mengurangi, sangat kurang. Nah, itu juga kita harus pintar bagaimana menjaga mood supaya hasilnya itu berfungsi lebih baik gitu. Suami support, teman-teman itu support, apalagi bidan-bidan baik di rumah sakit pendahulu maupun di sini itu luar biasa. Waktu zaman pumping, saya pumping dulu saya pumping, nggak bisa nih. Di sini saya udah mentok karena saya udah biasa. Bisa nggak pakai pumping tuh saya bisa kok, ASI saya sampai dulu saya seperti itu. Cuman dimotivasi sama bidan di sini, ada pumping nggak Teh, pumping pakai cup, pakai ini. Aduh ribet banget ya gitu. Cuman alhamdulillah terlaksana dengan baik sampai yang ketiga pun sampai 1,5 tahun, nggak nyampe 2 tahun tapi 1,5 tahun. Habis itu langsung kita nakal ya. Langsung agak sedikit apa juga gitu kan Insya Allah sekarang yang keempat nih kan kita RSU ya Lia. Ini kita kenalin dulu Bidan Lia, ini salah satu konselor laktasi juga ya di RSU Kota Tangerang. Alhamdulillah kita udah mempunyai konselor laktasi gitu ya. Jadi memang di sini kita ada layanan klinik laktasi ya Lia, mau rawat jalan ataupun rawat inap yang lagi di sini. Jika ada kendala menyusui, insya Allah kita bantu. Maka Mbak Vika, insya Allah sekarang lebih siap bantu gitu ya. Kita RSU lebih siap bantu, bukan hanya teori,
tapi prakteknya juga. Nah, itu bagian dari step up kita kan ya. Kita educate dan kita support gitu. Karena ya Pak Vika bilang tadi ya, banyak kendala gitu. Kendalanya ya kendala keluarga juga, namanya orang tua ya begitu. Itu bagian dari permasalahan yang nggak bisa kita iya gitu mau nggak mau, makanya kembali ke kitanya ya, kan kita hanya bisa membantu yang mau dibantu gitu ya, harus berjuang ya, kan kita nggak bisa nongkrong di rumah Mbak Vika 24 jam, kita cuma bisa ini ya, cuma bisa educate dan support ya. Mungkin itu dan ya yang mau sampaikan barangkali. Betul tadi yang disampaikan Mbak Vika, Dok. Intinya sih yang perlu digarisbawahi, keinginan yang kuat dulu sih dari si ibu dan mungkin suami ya. Dimana kalau suami sama si ibunya kuat satu kata gitu ya, untuk faktor lingkungan memang penting, dukungan keluarga penting, lingkungan kerja atau lingkungan rumah juga penting. Tapi modal kuat adalah satu kata dulu antara suami dan si ibu sendiri. Kalau punya keyakinan yang kuat, insya Allah sih step by step bisa berjalan gitu yang lebih. Ya tadi kalau misalkan dari keluarga kurang, gimana caranya tidak menolak tapi mengulur gitu ya. Itu sih cuma titip pesan kalau bertanya ke tempatnya yang benar. Jadi ragu atau nggak yakin jangan bertanya ke tempat yang salah gitu sih. Insya Allah di RSU ada tempatnya yang benar untuk teman-teman yang bisa bertanya. Dokter Dandi siap mungkin ya Dok buat konsul juga siap. Berarti itu salah satu tempat yang bisa jadi salah, bisa jadi benar, itu kan internet ya Teh Lia. Jadi jangan 100% yang dibaca di internet. Betul. Hari apa aja Teh Lia adanya klinik laktasi? Mungkin dulu awal-awal kita juga masih dalam seminggu 3 kali ya Dok. Cuma insya Allah ke depan tiap hari kita ada. Oh tiap hari, jadi bisa langsung aja ya ketemu Dokter Dandi atau Teh Lia. Oke baik, ini sudah ada pertanyaan Dokter Dandi, Teh Lia dan Teh Vika. Selamat pagi, saya Titik Suryanti, izin bertanya kepada Dokter Dandi, makanan apa saja yang wajib dikonsumsi dan harus dihindari menyusui agar nutrisi anak terpenuhi? Itu satu. Ini mau satu-satu atau mau langsung tiga-tiganya dibacakan dulu nih Dok? Bacakan dulu aja ya. Yang kedua adalah apakah ASI yang encer itu kandungan nutrisinya kurang dibandingkan ASI yang kental? Dan yang ketiga, apakah pijat oksitosin bisa dilakukan oleh suami agar ASI lancar, Dok? Dan bagaimana caranya yang tepat? Terima kasih. Untuk pijat oksitosin, kayaknya nanti belum banyak orang awam yang paham nih, Dok. Bisa saling mempraktekkan masing-masing dari yang tadi. Bu Titik orangnya RSU atau bukan nih? Kita berdrama jadinya. Padahal nggak ada titipan pertanyaan buat saya ya. Contohnya ditanya 3 pertanyaan. Waduh. Ya udah. Jadi kita coba jawab ya Bu Titi ya. Jadi makanan yang wajib dikonsumsi sebetulnya sih ini pengetahuan umum ya. Makanannya tetap sama lah ya Mbak Vika ya. Makanan seperti kayak biasa, tapi kan teorinya ya logikanya sehari-hari pas sehat Mbak Vika belum hamil kebutuhannya sekian. Mbak Vika hamil berarti Mbak Vika plus anaknya Mbak Vika, insya Allah ya. Berarti logikanya pasti nambah kan. Nah gitu ya. Jadi makanan sih sebetulnya sama, harus ya apa istilahnya sekarang udah bukan 4 sehat 5 sempurna ya, harus gizi seimbang kali ya, karbohidrat, protein hewani, nabati, lemak, sayur, apa buah, vitamin, nah itu semua kan harus lengkap, tapi porsinya sudah sewajarnya kalau lebih banyak dari biasanya, karena kan makannya buat 2 katanya ya, walaupun nggak hitung 2 sih, itu berapa 1,5 ya, kayak gitu ya, tapi nggak ada yang khusus, yang penting mah harus bergizi. Dan ini emang tantangan di Indonesia Raya ya, jadi jangan sampai kita salah paham ya, seperti halnya biar asinya banyak, taunya makan daun aja gitu ya, padahal asinya banyak tapi kuantitas banyak, kualitasnya gimana? Nah itu jangan dilupakan ya. Jadi kita nggak nyalahin silakan kuantitas, tapi kualitas juga tetap harus dijaga, protein, lemak, kan itu gizi di situ ya. Gitu. Terus nomor 2 apa tuh encer? Nah ini tergantung ya. Memang alaminya itu kan mungkin, nah ini menyusui itu sesuatu yang alami, tapi ternyata kalau mau bicara teori ini dari sekarang sampai maghrib mungkin nggak selesai nih. Jadi harus sepekan barangkali ya kita ngomongin laktasi, benar ya ngomongin teori laktasi ya katanya alami, tapi teorinya banyak bener. Dia ngomongin sepekan mungkin baru selesai ya mungkin Mbak Vika ya. Makanya banyak teorinya juga.
ternyata ada masalah teknis juga. Nah, ini di antara teori ASI encer sebetulnya mungkin pernah dengar ya, kalau protein kan ASI apa tuh? ASI awal apa format ya bahasa Inggrisnya. Format sama ASI belakang hindmill tuh bahasa Indonesia. Apa sih kita kalau salah-salah maklum ya. Kita suka salah paham, yang penting paham kan ya, salah-salah ya. Nah, itu memang alaminya ASI awal tuh encer. Tapi kalau menyusuinya baik dan benar, itu pasti akan jadi kental nantinya gitu ya. Jadi jangan salah paham. Jadi nggak ada istilah ASI encer aja gitu. Kalau benar pasti awalnya encer, akhirnya kental gitu ya. Maka itu diantara keutamaan ASI sebetulnya ya. Kalau pijat oksitosin, nah betul ini sama, ini teknis ya. Alhamdulillah seperti Widan Lia sampaikan tadi ya, RSU kita sudah ada pelayanan klinik laktasi dan kami yakin pasti di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya juga sudah banyak ya gitu. Kan ada istilah rumah sakit sayang ibu dan bayi ya, makanya kalau lahir yang tadi Widan Lia pesankan ya, harus di rumah sakit yang sayang ibu dan bayi. Prakteknya lahir nggak bisa nyusuin, udah pakai susu aja, kenapa sih? Itu kan tidak sayang bayi ya. Jadi kalau yang lahir di rumah sakit sayang ibu dan bayi, itu insya Allah masalah kayak gini nih pasti ada nih di antara materi konseling ya, pijat oksitosin. Itu kalau dijelasin panjang juga ya. Bisa dilakukan suami ya bisa, caranya yang tepat ya pada saat perlu ya. Itu kan kadang ASI suka mulai sumbatan gitu ya, mungkin Mbak Vika anak pertama kali ya, belum pengalaman menyusui kayak Dokter Citra katanya ya, insya Allah katanya ini hamil anak pertama, nanti semoga nggak ada masalah ya dalam menyusuinya. Nah biasanya kalau yang anak pertama itu teknis belum tahu, ilmunya masih kurang barangkali ya, nah itu biasanya suka, aduh ASInya jadi nggak lancar, sumbatan. Nah itu diantara caranya pijat oksitosin itu ya, teknisnya ibunya duduk, kalau bisa sih suaminya yang mijat. Kita kalau di pelatihan konseling menyusui itu dikasih tahu gitu, suaminya yang mijat. Kan katanya hormon oksitosin katanya hormon cinta katanya gitu ya. Makanya yang paling mencintai dong gitu yang mijat gitu katanya ya, biar membantu melancarkan punggungnya. Browsing lah sekarang pijat oksitosin langsung keluar videonya, ada kali YouTube ya. Berkat zaman now ya. Semoga jelas ya. Berarti nanti kalau misalkan emang mau diajarin di klinik laktasi RSUD Kota Tangerang, boleh datang berdua suaminya sekalian ya Teh Lia ya, biar diajarin, jadi suaminya juga tahu, bukan hanya ibunya aja yang paham teknisnya. Semoga jelas ya Mbak Titi ya. Ini ada pertanyaan kedua nih Dok, dari Mas Khairul Haris. Assalamualaikum dokter, saya Aris izin bertanya. Saat seorang ibu menyusui anaknya, tentu semua seorang ibu ingin bisa memberikan ASINya sampai 2 tahun. Tapi mungkin ada beberapa faktor nih Dok yang menyebabkan ASI ibunya sudah tidak keluar. Kemudian orang tua akhirnya memberikan sufor atau susu formula ya pemirsa kepada anaknya. Setelah 6 bulan bayi sudah dikasih MPASI. Pertanyaannya, sampai usia berapa sih anak ini diberikan sufor? Apakah sampai usia 2 tahun juga Dok? Seberapa pentingkah sufor untuk tumbuh kembang anak jika dibandingkan dengan makanan sehat gizi seimbang? Silakan Dokter. Ya, Mbak Vika sempat pakai susu enggak? Enggak ya? Udah gede 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun baru susu. Betul, artinya setelah melewati periode susu. Ya kita sih maksudnya ya inilah kondisi kita sekarang ya. Kita nggak menutup mata bahwa nggak akan selalu ideal. Gitu. Ini Mbak Vika, Masya Allah, contoh yang ideal. Ini harus jadi duta ASI nih. Gitu, alhamdulillah ya. Buat kedepannya duta ASI RSU Kota Tangerang ya, Insya Allah. Nah, ternyata memang ada kendala. Contoh misalkan Pak Khairul Haris, kita bilang Pak lah ya, udah punya anak ya, mas. Jadi Pak Haris, qadarullah ternyata walaupun udah tahu, tapi kendala, ya kita kan nggak tahu ya kendala orang lain itu apa, sampai akhirnya terpaksa harus ngasih susu gitu ya. Ya mau gimana lagi gitu ya. Tapi itu kembali sih ya, kembali ke pilihan kita. Sebetulnya kalau ditanya, misal sekarang deh saya tanya, jadi mulai 6 bulan harus pakai susu formula Pak? Nah, Bidan Lia konselor menyusui jawabnya gitu ya. Mbak Vika mulai 6 bulan perlu dikasih susu formula ke anaknya. Mbak Vika pengalaman menyusui 3 kali nggak pakai susu sama sekali, ibu kerja. Dokter Citra belum pengalaman menyusui. Saya nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Dia cari selamat jawabannya absen ya. Jadi itu kembali ke pilihan. Jadi maksudnya bukan benar salah lah ya kita. Jadi
Kalau emang ternyata pilihannya harus pakai susu, ya sudah silahkan ya. Biasanya saya juga kan dokter anak kalau praktek ada orang tua yang nanya, ya silakan itu pilihan ya. Kalau kita bicara teori kan sebetulnya ya tadi ya 6 bulan itu ASI dan MPASI, jadi nggak pakai susu sama sekali nggak apa-apa. Kalau terpaksa akhirnya mau ditambahin susu formula ya mungkin lagi ya silahkan aja gitu. Yang penting nah ini ya susu formula emang salah satu resikonya tanda kutip jadi ribet ya, susu buat bayi, susu buat di atas 1 tahun, atau susu di atas 1,5 tahun kali gitu kan, banyak ya teknisnya. Jadi ya silahkan aja kalau memang itu sesuai, nggak ada masalah ya, silahkan aja ya. Jadi susu itu nggak harus, nggak wajib, kalau mau dikasih ya itu pilihan ya, silahkan aja ya. Jadi ya dikasih ya seusia perlunya, mulai 6 bulan silahkan ya. Atau Mbak Vika kayak tadi di atas usia 2 tahun, berarti Mbak Vika pemberian susu formula itu susu formula untuk anak, bukan untuk bayi ya, bukan untuk anak menyusui, nah gitu ya. Apalagi nih? Tapi kalau dibandingkan dok, kira-kira dibandingkan makanan sehat gizi seimbang sama susu formula, secara klinis lebih bagus mana sih? Ya, nah ini kita kembali ke teori dulu. Ingat ada 4 sehat 5 sempurna. Sekarang katanya udah nggak ada lagi ya. Saya kurang tahu pasti ya, nggak ada lagi dari kapan. Tapi kan dulu 5 sempurnanya tahu ya, 5 apa? Susu kan. Sekarang kenapa jadi nggak ada? Nah, gitu. Berarti kan ini ada suatu ya tanda kutip permasalahan ya, mungkin ya kita nggak usah apakah segitu utamanya kalau nggak pakai susu nggak sempurna. Padahal kan kalau secara gizi ya mungkin yang belajar ilmu gizi tahu ya, susu kan sekedar tambahan protein hewani gitu ya, dan itu makanan cair. Makanan cair diganti makanan padat sama-sama protein hewani, mana yang lebih baik? Makanan padat kan, itu mah prinsip gizi, makanan padat pasti lebih baik daripada cair, ya kan? Kecuali kalau ada kendala dia nggak bisa makan padat gitu, barangkali baru ada indikasi makanan cair ya. Jadi buat menjawab pertanyaan itu sebetulnya nggak pakai susu pun ASI tambahin MPASI ya itu sebetulnya itu sebetulnya cukup. Jadi kita sih nggak usah fanatik ya, kalau nggak minum susu kagak sehat nih gitu, nggak juga sih, itu pilihan ya. Kalau kamu minum susu formula sapi, saya mau minumnya kedelai, mau apa emang hidup gue gitu kan ya sebetulnya itu sih bebas aja ya. Komposisi gizi seimbangnya sudah masuk ya, dok, ya. Karena kan di atas 1 tahun itu nutrisi anak itu udah sama persis kayak dewasa ya. Jadi kita makan harus kayak kita minum susu. Saya nggak minum susu setiap hari kalau ingat aja ya. Atau kalau ada aja. Ya gitu ya. Jadi itu prinsipnya berlaku untuk umum sebetulnya. Makanya kan ya ini lagi-lagi ya susu formula itu alhamdulillah kemajuan ya teknologi di abad 19. Cuman yang namanya teknologi ya bisa bermanfaat, bisa memberikan mudarat juga, tergantung bagaimana kita pakainya. Pistol kan bisa buat baik atau bisa buat buruk, tergantung yang pakai. Nah, susu formula juga gitu ya. Jadi apapun sebetulnya nggak apa-apa. Lah anak-anak dulu sebelum abad ke-19 nggak minum susu, emang terus masalah gitu? Enggak ya, tetap pada sehat walafiat, pintar gitu ya. Oh ya, jadi gitu ya. Itu sih pilihan, silakan aja ya. Baik dok, terima kasih. Untuk pertanyaan ada lagi gitu dok dari Mbak Titi. Saya working mom dok, dan sebulan lagi harus masuk kerja. Ini permasalahan cuti yang tadi dok, yang ingin saya tanyakan. 1, bagaimana tips agar ASI tetap lancar karena frekuensi DBF berkurang karena harus bekerja. Yang kedua, bagaimana cara menyimpan ASI yang tepat agar nutrisinya tidak berubah dok? Silakan. Ini yang tadi nanya atau lain lagi? Iya, masih sama orangnya dok kelihatannya. Senang bener. Ya, berarti harus dikasih hadiah kali ini. Iya dok, ada. Ya. Nah ini kayaknya pertanyaan yang ini Mbak Vika bisa jawab berdasarkan pengalaman nih. Jadi bukan hanya teori doang nih. Jawab Mbak Vika, gimana sih jawab ya? Iya dok. Kalau kita ibu tadi itu dealing dulu, maksudnya kita harus deal bahwa orang ibu bekerja itu tidak membutuhkan bantuan orang lain. 1, pastikan dulu apakah anak ini yang dititip jalan kerja sama kita atau dia dititipkan ke orang tua ikhlas sepenuhnya. Kalau orang tua pasti ikhlas, dan maksudnya ada kemampuannya terbatas atau apa. Kedua, ataukah dia dititipkan sama orang lain, misalnya ibu pembantu rumah tangga atau apa. Nah itu sebelum sebulan sebelumnya kita harus treatment dulu. Misalkan, izin nih nanti kalau ini gini pelan terus bertahap sampai akhirnya orang rumah terbiasa
terbiasa dengan kita sakit tinggalkan, begitu pun sama orang lain yang berumah tangga itu kita harus lebih aware cara cuci botolnya atau cuci sendoknya atau cuci cupnya, terus bagaimana nyimpan asinya, tanggal berapa, harus dikasih tanggal, ambil yang mana dulu, itu udah harus sebulan nih kata dia. Berarti sebulan si ibu harus terapkan dari sekarang sampai dia bekerja. Karena itu pasti bohong banget kita nggak stres. Pikiran ke anak, pikiran ke asi juga, pikiran ke kerjaan itu sudah otomatis campur jadi satu. Cuman nyaman dulu ya. Nyaman dulu, Mas pastikan dulu oh ini udah ready tinggal, sudah benar. Untuk ready tinggal berarti kita harus prepare, jangan dadakan. Itu sih menurut saya yang saya alami sih. Jadi orang rumahnya harus telaten dulu ya Tatifika. Ini kan berarti ini posisinya sebulan lagi, berarti mulai diajarin ya Tatifika ya. Jangan dadakan. Jangan Jadi dadakan. pengetahuan yang tadi disampaikan pada paham atau pada menyusui anak yang berapa tahu bisa terampil kayak gitu. Ini Pika sebenarnya ya kalau yang pertama kan ngacak tuh dok. Ya. Ngacak yang kedua dok. Yang kedua udah mulai, yang pertama tuh masih begini-begini berdua gitu. Ya, nah yang kedua itu udah mulai udah tahu situasi gimana. Terus balik lagi dok, saya mengandalkan suami saya. Ya izin ini kalau gini. Iya. Kebetulan suami saya juga tipikalnya juga agak sedikit kritis gitu, dia nggak mau anaknya gini segala macam. Akhirnya ya udah, kalau mama saya nggak bisa, si mbaknya juga mungkin agak-agak kurang paham, dia masuk. Itu sebenarnya itu sih emang semuanya pasti semua pihak ya, semua pihak berarti. Kalau nggak stres, asinya berkurang gitu. Mereka malah ke asinya, produksi asinya ya teh ya. Nah, itu bukti ya bahwa ya yang harus step up ya bukan kita aja tapi semua ya pelakunya, ibunya, bayinya mah nggak mungkin ya, bayinya mah pasrah doang ya, hanya bisa menerima gitu. Ibunya harus step up, suaminya harus step up, mertuanya, siapa pembantunya, siapanya lah gitu, semuanya kita harus teamwork ya, jadi nggak bisa sendiri kan, anak zaman now Superman aja perlu teamwork gitu, apalagi kita gitu ya, makanya harus teamwork ya, dan betul itu harus dilatih. Ini bagus banget nih keluar dari yang berpengalaman, dan itu bukti ya bahwa ya memang ilmu itu penting. Makanya sebetulnya sih dari Kemenkes atau WHO itu udah ngatur ya dari semenjak hamil. Nah ini tugasnya ini teman sejawat kita nih Bu Bidan, dokter kebidanan itu ada harus diedukasi masalah laktasi ya, laktasi 2 kali kan kalau nggak salah tadi ya selama hamil ya, saya lupa tuh ya trimester keberapa tuh ya, jadi 2 kali tuh harus diedukasi. Jadi seperti Mbak Vika bilang tadi, pada Rulo beliau pada anak yang kedua udah terampil ngomong, udah kayak ahli. Ini kalau ngomong kayak begini, ini kalau dokter pasiennya pintar kayak gini senang, kita cuma ngangguk-ngangguk doang kayak tadi kita hamil, masya Allah gitu. Cepet ya kita ya urusannya ya ngomonginnya, kalau nggak masih tahu dari asam PT sampai maghrib ya. Itu makanya itu penting ya, ibu kan ya harus pintar-pintar kan, harus belajar. Terus pada saat lagi hamil kontrol, nah itu rumah sakit sayang bayi, sayang ibu pasti harus ada konseling menyusuinya ya, kelas khususnya buat ya mempersiapkan yang tadi Mbak Vika bilang, karena nyusuin alami itu fitrah kita ternyata banyak masalah teknis ya, kalau nggak diakalin nggak bisa lah kan, kita nggak begitu beres, nggak bisa ya. Bagus, terima kasih Mbak Vika, sharingnya bermanfaat sekali. Kalau menyimpan ASI kayaknya browsing, menyimpan ASI suhunya di kulkas berapa lama, udah banyak banget, tinggal di screenshot ya, gitu bisa ya, gitu gampang. Bisa cari, WHO juga punya sumber ya dok, kalau mau percaya bisa cari yang dari WHO ya Mbak Titi, karena itu kompleks penjelasannya, akan lebih mudah kalau dipraktikkan langsung ya Teh Vika nanti. Soalnya kalau cuma teori nanti ngapal jatuhnya. Ini ada yang raise hand nih dok, Mbak Intan Clara atau Bu Intan Clara Agustin. Kelihatannya mau berinteraksi langsung sama Dokter Dandi. Boleh di-unmute Mbak atau Bu Intan Clara? Halo Mbak atau Bu Intan Clara? Boleh di-unmute kalau mau berinteraksi langsung dengan Teh Lia, Teh Vika atau Dokter Dandi? Mungkin yang pertanyaan di bawahnya aja ya dibacakan ya. Untuk Mbak Intan Clara, pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok, saya Intan Clara, izin bertanya, kebetulan saya sedang hamil anak pertama,
saya punya temen dok postpartum atau habis melahirkan dia mengeluhkan lecet, perih, sakit sekali pada puting, bahkan terasa seperti ingin putus. Nah, jika memang seperti itu kan pasti sakit banget ya dok rasanya. Apa boleh ASI-nya kita taruh di botol susu, jadi si baby tetap minum ASI tapi melalui botol dot atau diganti dengan empeng dok, karena saking sakitnya teman saya akhirnya ngasih dot ke babynya, atau tetap harus dipaksakan menyusui dok, gimana dok? Nah ini lagi-lagi kita bertanya kepada pakar nih. Tadi Tevika udah ya, pasti merasakan Udah kayak ngilu. Pengalaman nggak Mbak Vika itu? Waduh, Masalah nggak tadi. main dok. Hah? 1, 2, Anak 3. keberapa? 1, 2, 3 dok. Berapa lama? Tapi cuma 3 hari. Yang 3 hari. pertama itu seminggu. Yang anak kedua cuma 3 hari karena yang kedua itu udah dapat informasi kalau dulu kan yang pertama nggak tahu tuh chat salah nyusuin perlengkapannya salah. Nah yang kedua itu udah informasi nggak usah dikasih apa-apa teh awalnya, kasih aja PCO begitu karena ngapain kasih aja air asinnya udah diolesin aja kayak gitu. Cuman ternyata kan teknik yang salah itu yang perlekatannya itu yang intinya sih itu supaya penyebarannya lecet. Betul, bukan main Bu, saya sampai kejang, bukan jadi sebenarnya setiap menyetir aduh ini udah kencang semua, udah aduh posisi harus bagaimana saya. Yang pertama kan? Yang pertama. Kedua, ketiga makin enggak Ya, ya. Alhamdulillah enggak, cuman ya itu pasti dilakukan sama ibu. Ya. Terus yang pertama misalkan pas lagi sakit terus gimana? Aduh, saya nggak pakai apa udah terus PCO doang. Terus tapi tetap nyusuin nggak ASI di perah terus pakai dot gitu barangkali atau pakai tabir enggak? Waktu itu belum ada yang saya belum terima belum dapat edukasi yang pakai kaki itu cuma sendok pakai sendok. Betul di pakai sendok, ada yang di pin juga nggak pakai pumping, cuman kan ada alat yang kita kan kadang-kadang kalau nyusun di sini kan di sini muncrat nih. Kayak kita tampung tuh dong. Nah itu kita masukin. Nah itu yang sifatnya yang ditampung itu pakai sendok waktu itu, nggak pakai belum pakai dekat ya. Di sini kita pernah itu tangani kasus kayak gitu kan? Di sini jarang sih dok. Tapi ada kalau yang yang dibimbing gitu ya. Ada yang tempat lecet. Ya diperbaiki perlekatannya. Itu baru ya, anak baru. Iya. Seperti Mbak Vika bilang tadi ya, ini pengalaman testimoni juga nih ya, kesaksian ahli ya. Iya, jadi memang nyusuin itu teknis, termasuk teknik menyusui ya memang alami, dan kalau nggak belajar teknisnya bisa-bisa kejadiannya seperti yang tadi ditanyakan sama Bu Intan ya. Walaupun nggak selalu ya, memang ada juga permasalahan medis. Lagi-lagi kalau ada masalah seperti bidan Ria tadi pesankan, cari call kan kita kalau ada masalah ya kita nggak bisa menyelesaikan masalah sendiri, cari bantuan orang. Apalagi Mbak Vika tadi bilang ya, ibu tuh udah stres gitu ya, udah stres, udah capek kan lahir batin ya, capek lahir batin gitu ya, sama dirinya, sama ibu, sama bayinya, suaminya pakai lah bingung, nggak tahu juga, terus kita gimana gitu kan, berarti ya cari bantuan. Makanya cari bantuan cuma rumah sakit yang sayang bayi sayang ibu ya. Insya Allah sekarang sudah banyak ya kita laktasi kan sudah mendunia ya, makanya tadi IBCLC itu ya itu diantara bentuk konkret. Jadi dunia tuh sebetulnya memperhatikan masalah menyusui ini ya. Saya juga kan dokter anak harus belajar lagi, bidan dia juga ya lihat bidan harus belajar lagi tentang ilmu laktasi. Kalau nggak tahu kita masalah teknis bisa terjadi seperti Bu Intan, dan ini sebetulnya klasik ya. Jadi mencegah Bu Intan lagi hamil ya dia. Lagi hamil tapi nggak mau seperti ya temannya. Nah, itu memang harus persiapan. Makanya mumpung masih hamil, coba ya edukasi dulu ya, latihan. Itu rumah sakit atau fasilitas kesehatan kalau yang bagus itu ada kelas persiapan buat menyusui, ada ya. Jadi bukan cuma diomongin kayak gini, kita bisa hands on gitu. Jadi udah kayak simposium aja gitu ya. Ketemu sama ahlinya, peserta yang datang ngedengerin, terus praktek gitu, itu yang bagus kayak begitu ya. Maka saran saya sih coba aja dipersiapkan. Kalau sudah terlanjur terjadi, nah itu masalah. Nah itu bukan yang nggak bisa diperbaiki sih ya, insya Allah bisa, tapi memang perlu waktu ya. Tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Perlu waktu, harus sabar, harus berjuang, ya kan. Dokter sih enak ngomong aja, saya ngerjain begini begitu, ya sahabat ya gimana lagi ya. Walaupun dalam hati salah sendiri, suruh siapa nggak siap-siap gitu kan ya.
Sebetulnya kan bisa dipersiapkan sebelum hamil, sebelum lahir dipersiapkan. Wah, jangan nonton drakor aja gitu ya, tapi coba dipersiapkan untuk ininya ya, untuk bisa menyusui. Karena lagi-lagi alami, fitrah, tapi kalau nggak belajar nggak bisa ternyata. Emang kayak gitu. Ya. Seperti itu mungkin. Ada lagi pertanyaan? Untuk Mbak Intan Clara, semoga jelas ya. Ini saya sambil tunggu pertanyaan lagi, mau bertanya nih ke Teh Lia. Di klinik laktasi Teh, kira-kira banyaknya permasalahan apa sih Teh yang muncul selama pengalaman Teh Lia di klinik laktasi? Salah satu ASI kurang, baik itu yang ibu pekerja ataupun tidak. Terus ya termasuk yang tadi ditanyakan sama Ibu Intan, puting lecet bisa. Jadi kalau misalkan memang ibunya datang dengan baiknya, kita langsung dipraktekkan bagaimana perlekatan yang baik. Karena kadang cuma menyampaikan apa yang diterima itu belum tentu sesuai dengan dipraktekkan. Jadi kalau memang tadi sesuai pertanyaan Bu Intan, memang ada temannya, boleh dianjurkan ke klinik laktasi kita. Jadi bisa browsing kan di YouTube bisa, atau misalkan baca-baca bisa, tapi kalau nggak langsung dipraktekkan itu sulit. Jadi memang harus perlekatannya yang baik, insya Allah puting lecet itu akan sembuh dengan sendirinya. Untuk yang puting lecet nih Teh Lia, jadi kan yang tadi dibilangnya diolesin asinya aja. Kalau pengalaman Teh kita pakai minyak PCO. Kalau menurut Teh Lia nih secara pengalaman dan klinis sebetulnya cukupkah dengan ASI aja atau memang dengan PCO kah? Gimana? Cukup. Jadi setelah menyusui bagi puting yang lecet itu nanti di akhir menyusui si putingnya atau payudaranya kita pijit sedikit sampai keluar asinya, kemudian kita balurkan di sekeliling puting, dikeringkan gitu ya, diangin-angin paling 3 menit, setelah itu baru bisa dirapikan lagi. Baru kita rapikan lagi. Biasanya sih 2 hari 3 hari itu udah kering, karena memang kadar ASI juga di situ kan ada pelembabnya ya, sehingga yang tadinya lecet atau keras tuh bisa lentur lagi. Baik. Itu penyebabnya memang karena posisi yang salah. Kalau memang posisinya perlekatan baik, putingnya masuk ke dalam, insya Allah nggak akan terjadi puting lecet. Kalau Mbak Vika dulu sempat asinya kurang nggak? Sempat dok, cuman saya makannya masuk banyak masih dalam gitu. Lagi-lagi anak pertama kali ya? Ya, anak pertama kedua juga dok. Yang ketiga juga sempat pernah karena di GD kan, cuman karena saya makannya banyak, minum banyak, jadi banyak. Pokoknya ada sebab lah ya. Ya, jadi seperti tadi Mbak Vika bilang, dia sampaikan buat menyusui aja tuh ada teknisnya ya. Mungkin kalau browsing ilmu laktasi itu pasti akan familiar sama istilah posisi, istilah perlekatan ya. Itu istilah-istilah ilmu laktasi. Makanya harus belajar ya. Jadi nggak yang bisa begitu aja, harusnya sih bisa begitu aja ya. Tapi ternyata ya begitu mungkin ya, korban akhir zaman kita kali ya. Dulu sebelum zaman ada susu barangkali pada bisa-bisa aja mereka umat manusia bisa bertahan sampai sekarang pada minum apa emang ya selama ini gitu kan, berarti kan pada menyusui dan ternyata nggak masalah ya. Makanya ya itu kita saling mengingatkan, insya Allah setiap tahun kita terus saling mengingatkan ya. Pokoknya nyusui itu kalau emang posisi perlekatan yang nggak masalah, itu insya Allah produksi pasti lancar dan tidak ada masalah, nggak akan ada puting lecet ya, produksi ASI pasti lancar. Itu asal posisinya baik dan asal menyusuinya baik dan benar. Gitu dong. Apalagi biasanya sih dok yang salah menyusui, misalnya seperti saya tahu produk itu karena saking lelahnya, saking capek. Ya maklum lah ya. Kecapean beneran salah deh. Working mom memang seperti itu ya. Itu kendala ya. Untuk bagi yang mau bertanya masih boleh komentar di Zoom, atau kalau mau berinteraksi langsung dengan Teh Lia, Vika, dan Dr. Dendi bisa raise hand. Kemudian para hadirin ingin menginformasikan juga untuk memfollow Instagram RSUD Kota Tangerang di @rsud_kota_tgr dan YouTube RSUD Kota Tangerang, di subscribe di RSUD Kota Tangerang. Nanti video ini juga akan diupload di sana. Dr. Dendi dan Teh Lia, ini kan tadi kita ngomongin ibu donor susu nih, kan banyak nih kendalanya kalau misalkan memang ternyata asinya macet, kodarullah gitu ya, nggak keluar. Pilihan terakhirnya sebetulnya di samping susu formula kan ada juga nih minta donor susu ya, ibu sepersusuan. Nah, info-info yang berseliweran di masyarakat adalah konon katanya selain harus memperhatikan jenis kelamin gitu ya secara agama, jenis kelamin anak itu juga harus memperhatikan, misalkan nih saya mendonorkan susu ke seseorang nantinya.
itu harus diperhatikan. Usia anak saya dan anak orang itu juga harus sama. Apakah itu betul Teh? Karena konon katanya kandungannya itu ternyata beda, kandungan ASI 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya. Itu benar nggak Teh Lia dan dokter dan Dita juga? Mbak Vika pakai ASI itu enggak dulu? ASI donor enggak ya? Atau mendonorkan ASI malah? Cukup pas enggak. Maaf ya, gue cukup saja. Enggak sampai mendonorkan ASI ya. Ya bagus pertanyaannya Dokter Citra. Kita coba jawab ya. Oke, udah bisa ya. Jadi yang tadi saya sampaikan hierarkinya itu ASI ibunya, ASI prah ibunya, ibu susuan. ASI perah ibu susuan itu namanya ASI donor ya. Baru yang terakhir itu susu formula. Itu hierarki paling rendah. Jadi jangan dari 1 ke 5 loncat jauh benar ya. Banyak yang kelewatan. Dan betul juga memang kualitas ASI tentunya yang paling baik ya ibunya lah ya. Kan sesuai ya si bayi usia berapa, si ibunya maksudnya menyusui untuk bayi tersebut. Dan ini berlaku bahkan untuk sampai bayi prematur. Jadi mungkin yang paling tepat untuk bayi prematur ya. Kalau bayi prematur itu idealnya memang ASI-nya ASI si ibunya kalau bisa ya. Makanya kayak di sini kita selalu usahakan ya kalau bayinya prematur itu kan penting ya bagi dokter anak mungkin kita tahu ya gitu kan. Betapa pentingnya gitu ASI untuk bayi prematur untuk mencegah infeksi usus. Nah, itu kalau buat bayi prematur memang betul yang paling tepat itu ya si ibunya nih kalau bisa atau ibu lain yang bisa yang bayinya prematur juga barangkali. Nah, itu yang paling tepat ya. Tapi kalau nggak prematur itu sih ya relatif masih lebih baik lah daripada pakai susu formula gitu. Lebih baik kan kita pakai ASI donor berapapun usianya. Kalau masalah agama tadi ya itu memang kembali kan kita di sini bukan pakar agama kita ya. Kita silakan kita melihat kepada bagaimana hukum agamanya ya. Jadi memang kompleks, tapi bukan berarti nggak bisa bukan berarti nggak bisa diselesaikan gitu ya. Tetap bisa kok ya. Jadi ya kalau saya pribadi sih pemakaian ASI donor ya. Atau kalau susah-susah daripada donor ASI, kan ingat prinsipnya tuh menyusuinya ya bukan ASI-nya aja. Ibu susuannya aja sekalian. Kan kita kalau belajar sirah Nabi juga ya, dari semenjak lahir kan ya, Nabi malah disusuinnya full kan ya sama ibu susuannya beliau gitu. Makanya ya, ibu susuan ya sesuatu yang terlupakan ya di zaman sekarang gitu. Padahal penting ya, bukan hanya ASI-nya aja. Mungkin seperti itu Dokter Fitra. Baik, terima kasih kepada Dokter Dendi, Teh Vika, dan Teh Lia selaku narasumber di pagi hari ini komplit dari konsultannya, konselornya, sampai yang berpengalaman juga ada. Sebenarnya kita ada door prize. Kita sebenarnya ada door prize untuk yang bertanya. Sudah diborong tadi ya. Selamat kepada Ibu Titi, Pak Aris, dan juga Bu Intan Clara yang telah berhasil mendapatkan door prize dari RSUD Kota Tangerang. Untuk pemenangnya tadi bisa menghubungi nomor dicatat ya nanti 0811 9232 421. Sekali lagi saya ulang di 0811 9232 421. Akan ada juga di kolom komentar nanti yang harus dihubungi kepada pemenang door prize-nya. Baik, sekian untuk talk show kita yang sangat interaktif di pagi hari ini yang bertema Step Up for Breastfeeding, Educate and Support. Mungkin ada kata-kata final word dari Teh Lia selaku konselor laktasi di RSUD Kota Tangerang kepada ibu yang lagi berjuang menyusui. Pesannya paling bagi ibu-ibu yang sedang menyusui tetap semangat, yakin. Kata yakin itu gampang, pendek, tapi sulit. Jadi dikala dari hati kitanya yakin sama positif, maksudnya pemikirannya positif, insya Allah. Karena dengan yakin bisa melakukan apapun yang sulit, gitu ya. Karena kalau diawali dengan yang sulit atau misalkan tidak mudah, dia timbulnya nanti stres dan mengurangi produksi ASI. Jadi yakin dulu dan berpikir positif. Baik, terima kasih kepada para narasumber, Dokter Dendi, Teh Lia, Teh Vika. Jangan lupa bila memang masih ada yang ditanyakan bisa langsung datang ke klinik laktasi di RSUD Kota Tangerang untuk nanti bertemu langsung dengan Teh Lia dan juga Dokter Dendi. Terima kasih atas antusiasnya. Kami pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.